Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, doa merupakan senjatanya orang mukmin dan salah satu cara umat Islam berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat kita berdoa. Berdoa juga baiknya dilakukan saat waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya ketika kita dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Sujud terakhir merupakan salah satu waktu yang mustajab supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Anjuran doa di sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai yang berbunyi, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Mengenai hukum doa di sujud terakhir, Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, aku tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat. Akan tetapi, memang sebagian imam melakukan seperti ini sebagai isyarat pada makmum bahwa ketika itu adalah rakaat terakhir atau ketika itu adalah amalan terakhir dalam sholat. Karenanya mereka pun memperpanjang sujud ketika itu. Dari sinilah mereka maksudkan agar para jamaah tahu bahwa setelah itu adalah duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Namun alasan semacam ini tidaklah menjadi sebab dianjurkan memperpanjang sujud terakhir ketika itu. Lalu, bagaimana dengan doa di sujud terakhir yang berdasarkan salah satu ayat Al-Quran? Jawabnya adalah tidak masalah. Seseorang diperbolehkan berdoa dengan doa yang bersumber dari salah satu ayat dari Al-Quran, sebab niatnya bukan untuk tilawah Al-Quran, namun untuk berdoa. Dalam keterangan dari para ulama dikatakan, dari riwayat Bara bin Azib, ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi SAW. Aku mendapati bahwa berdiri, ruku, sujud, duduk beliau sebelum salam dan berpaling, semuanya hampir sama lamanya. Inilah yang benar. Akan tetapi ada tempat doa selain sujud, yaitu setelah tasyahud. Nabi SAW ketika mengajarkan bersabda, kemudian setelah tasyahud, terserah padamu berdoa dengan apa saja. Maka
Berdoalah ketika itu sedikit ataupun lama setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ini menjadi alasan bolehnya doa di sujud terakhir asal tidak melewatkan bagian lain, yakni sholat dengan jangka waktu yang sama. Hal ini seperti pada bagian sholat seperti ruku dan duduk di antara dua sujud, sehingga tidak kehilangan doa di bagian-bagian istimewa tersebut. Sujud merupakan salah satu dari rukun sholat. Itu melibatkan 7 anggota badan yang berasal dari ucapan atau tindakan Nabi Muhammad SAW atau hadis. Doa saat sujud menjadi salah satu waktu terbaik, sebab sujud digambarkan sebagai wujud kepasrahan dan tunduk kita akan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud juga sebagai pengungkapan permohonan dengan penuh kesungguhan dalam pengakuan sebagai hamba yang lemah. Ada beberapa doa di sujud terakhir yang bisa diucapkan. Di antaranya, yang pertama, doa sujud Rasulullah. Berikut ini rangkaian doa sujud terakhir dan ruku yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW menurut Imam Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak doa berikut ini ketika sedang ruku dan sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Yang kedua, doa ruku dan sujud. Suatu malam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang mencari Nabi. Kemudian ia mengatakan, "Kupikir Mila pergi untuk menemui salah seorang istrinya. Setelah ku cari dan ku kembali, ternyata aku mendapatinya sedang ruku atau sujud." Dalam sujudnya itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa sebagai berikut. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci Engkau, segala puji bagimu, tiada ilah selain Engkau. Selain itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca bacaan lainnya ketika sujud dan ruku, yakni Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh, yang artinya Maha bersih dan maha suci Engkau, Rabb malaikat dan ruh. Yang ketiga, sujud untuk ampunan dosa. Berikut ini doa sujud terakhir menurut Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam sujudnya sebagai berikut. Allahumma ghfirli dhambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awalahu wa akhiruh, wa alaniyatahu wa sirruh, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa, baik kecil maupun besar, awal maupun akhir, dan dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kemudian yang keempat, sujud untuk bertaubat. Selain itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum wafat memperbanyak baca doa di sujud terakhir sebagai berikut dalam sujudnya. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, aku memohon ampunan kepadamu, aku bertobat kepadamu. Yang kelima, rangkaian doa-doa yang lain. Berikut beberapa doa yang bisa diamalkan. Doa untuk memohon agar wafat dalam kondisi khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, yang artinya,
Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah, doa agar mendapat kesempatan taubat sebelum wafat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut, yang artinya, ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Doa saat sujud terakhir agar diberi ketetapan hati atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya, ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agama-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.